Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Nur Eristia Melinda dengan nomor induk mahasiswa 432200100010. Video kali ini dibuat guna memenuhi nilai tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan kali ini saya akan membahas mengenai penerapan otonomi daerah dan juga tantangan serta hambatan di masa yang akan datang. Yuk sama-sama kita simak videonya. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut aspirasi masyarakat, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, tentu terdapat tujuan otonomi daerah yang harus dicapai masing-masing pemerintahnya. Tujuan otonomi daerah ini tidak lain berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum bagi masyarakat, hingga daya saing daerah dengan meningkatkan potensi yang ada. Kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah, di mana masyarakat didorong dan diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Selain itu, otonomi daerah menumbuh kembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat, serta mengemukakan pikiran secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah. Yang pertama, yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan tersebut. Dalam kewenangan semacam ini, sebenarnya sudah muncul inherent risiko bawaan bahwa daerah akan melakukan upaya memaksimalisasi, bukan optimalisasi perolehan pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi, diperlukan perubahan paradigma secara radikal dari aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam pencapaian tata pemerintahan lokal. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik real yang baru. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di daerah. Dan yang kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Yang keempat, adanya kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya otonomi daerah, sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat konstitusi meningkatkan taraf hidup masyarakat, menyejahterakan rakyat, dan juga mencerdaskan rakyat. Berdasarkan data yang ada, 20% pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun, di sisi lain masih ada 80% pemerintah daerah yang dinilai belum berhasil menjalankan visi, misi, dan program desentralisasi. Pentingnya posisi manusia pelaksana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak atau berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya melahirkan implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah.
Yang terakhir yaitu adanya korupsi di daerah. Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dan pusat ke daerah. Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri dengan alasan studi banding. Selanjutnya yaitu solusi atau kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah otonomi daerah tersebut. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, yaitu adanya kebijakan pemerintah seperti kebijakan desentralisasi fiskal, di mana adanya suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ketiga, yaitu melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang kelima, yaitu melakukan efisiensi anggaran. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan pendapatan asli daerah dan sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain yaitu seperti dari jasa dan juga pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan juga apa sih solusi dari saya sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Yuk kita bahas. Globalisasi telah menuntut manusia untuk selalu siap dan dalam menghadapi perubahan serta persaingan di tingkat internasional. Jika tidak mampu beradaptasi, maka manusia akan kalah. Hal ini serupa juga akan menimpa sebuah organisasi. Apabila mereka tidak dapat mengelola sumber daya manusia yang memiliki budaya dan jiwa global, maka tentu akan kalah dengan teriringnya adanya globalisasi. Agar mampu bertahan di era globalisasi, maka perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Kemampuan beradaptasi merupakan hal yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia saat ini. Perubahan yang disebabkan oleh digitalisasi pada dunia bisnis mendorong sumber daya manusia untuk terus berubah. Bahkan, pekerjaan yang dianggap penting bisa hilang dalam 3 tahun ke depan. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, dan bekerja dalam tim merupakan komponen penting yang dibutuhkan sumber daya manusia. Selain kecerdasan intelektual, ketiga komponen penting itulah yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia saat ini dan juga di masa depan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan, hambatan, dan permasalahan baru yang harus segera diselesaikan. Nah, sekarang kita bahas tantangan dan juga hambatan di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu melimpahnya sumber daya manusia yang tidak diikuti dengan kualitas. Yang kedua, semakin tinggi tuntutan keadilan serta tuntutan penurunan kemiskinan secara global. Yang ketiga, ekonomi masa depan akan ditandai fenomena teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin menunjukkan intervensinya terhadap perekonomian. Negara yang tidak mempunyai inovasi dalam pembangunan ekonomi, maka dia tidak akan mampu mengembang daya saing produk dalam negerinya. Yang keempat, adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir yaitu adanya masalah urbanisasi. Solusinya yang pertama yaitu adanya pembangunan dan pemerataan infrastruktur guna mendorong pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Yang kedua, adanya pelatihan untuk sumber daya manusia agar nantinya dapat tercipta peningkatan kualitas di sektor sumber daya manusia. Dan yang terakhir, dalam meraih tujuan jangka panjang di era persaingan global, maka setiap individu dituntut untuk mempunyai keinginan, hasrat, semangat, antusiasme, ketekunan, ketahanan, serta konsistensi. Sebaliknya, organisasi dengan sumber daya manusia yang tidak bersemangat atau apatis justru akan sulit mencapai tujuan jangka panjangnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan penerapan otonomi daerah dan juga tantangan serta hambatan di masa yang akan datang. Saya sangat menerima kritik dan juga saran yang membangun demi kelancaran tugas saya selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.